kalau dilihat dari program pengawasan persaingan usaha, Direktorat Investigasi itu sebanyak 27 perkara tahun 2022 ya Pak ini. Kemudian kepaniteraan 26 perkara. Kalau dilihat dari program dan anggarannya, itu fokusnya adalah kepada penyelesaiannya. Jadi makanya kenapa investigasi, kepaniteraan, dan lain-lain. Bagaimana dengan pencegahannya Pak? Karena tentu kita tahu tidak mudah mengadvokasi ataupun menyelesaikan persaingan usaha tidak sehat. Karena yang Bapak kawal ini adalah perusahaan-perusahaan kakap biasanya. Pengusaha itu pasti selalu mencari profit. Sehingga persaingan usaha tidak sehat, monopoli ini akan terjadi. Nah, saya juga bertanya bagaimana dengan peran dari Kanwil KPPU, kemudian berapa banyak, karena ini tentu kan perlu penyebarannya. Dan yang berikut, kendala apa? Karena realisasi anggarannya sudah cukup baik. 2023 itu serapan anggarannya 90 berapa persen Pak? Lebih dari 90%. Sehingga menurut saya kalaupun ada usulan penambahan ini dengan faktor-faktor satu, realisasi per unit kerja di 2023 serapan anggarannya besar. Kemudian di tahun 2022 maksud saya. Di 2023 ini pun di Mei 2023 serapan anggarannya sudah sangat baik, 60% dan untuk manajemen di atas 50%. Nah, mengenai regulasi Pak, sekarang ini kan tentu banyak regulasi dari pemerintah di bidang ekonomi yang juga akan larinya kepada monopoli. Nah, ini bagaimana dari peran dari KPPU sendiri, karena kebijakan investasi, kebijakan pajak, pengaturan harga, ini tentu akan masuk ke ranah ujungnya monopoli. Nah, ini bagaimana peran KPPU? Ya, berikutnya ke BSN, Pak. Pagu indikatif BSN tahun anggaran 2024 228,5 miliar naik dan tidak ada usulan tambahannya Pak. Memang tidak ada ajuan usulan penambahan. Hanya mungkin memang perlu peningkatan kinerja Pak. Karena kalau kita bicara BSN standarisasi nasional, semua barang ini kan sudah harus SNI. Dari mulai lampu, meja, mungkin hanya perishable product yang barang segar yang tidak perlu SNI ya Pak ya, yang ada di. Nah, sementara lembaga untuk penilaian kesesuaian ini kan tentunya harus masuk betul-betul sampai wilayah-wilayah provinsi, kabupaten, kota. Karena barang itu ada wilayah kerja Bapak itu sampai yang terkecil. Nah, kemudian kalau bicara standarisasi ini melibatkan alat dan orang, SDM-nya. Nah, alat ini kan banyak digunakan laboratorium dan sebagainya. Dari anggarannya sudah yang paling besar saya lihat 18 miliar dan berapa 12 miliar. Nah, apakah ini sudah memadai? Dan apakah kemudian memang ini betul-betul yang sudah canggih dimiliki gitu, karena tentu ini menjadi penting. Sama halnya seperti kalau kita bicara BMKG, mereka sudah punya alat yang paling canggih sehingga bisa bekerja secara optimal. Badan POM begitu juga. Nah, apakah BSN ini memang sudah memadai untuk itu? Karena memang menjadi alat kerja yang utama adalah di laboratorium, fasilitas untuk penilaian. Kemudian mengenai inspeksi dan lembaga sertifikasi Pak.
karena tentu ini juga sangat diperlukan. Dan BSN ini saya waktu bekerja sama untuk di Dapil, nah itu kan ada juga kemudian dari UMKM ini dibina, kemudian bagaimana mereka bisa selain mendapatkan SNI, ada fasilitas-fasilitas lain seperti misalnya bagaimana bisa mereka memasarkan produknya, bahkan juga ada yang bisa sampai ekspor dan lain-lain gitu. Walaupun pasar Indonesia tentu ini adalah yang terbesar. Nah, sejauh mana peran BSN antara melakukan standarisasi kepada produk-produk. Sekarang ini ada berapa sektor industri, Pak? Berapa sektor industri yang? Sekitar 30 sektor. Oh, sudah 30 sektor. Ya. Kemudian untuk tahun 2022 itu berapa SNI yang sudah ditetapkan, Pak? SNI sebagai persyaratan itu 12. Ini kalau dari paparan Bapak 561 ya, betul ya? 523, Pak. Itu tambahan di tahun 2022, Ibu. Oh, bertambah 523. Jadi dari periode 2022 sampai 2023 ini, maksudnya begitu? Itu capaian di tahun 2022, Ibu. Oh, capaian di 2022 523. Ya. Kalau sektor industrinya kan berarti sudah diperluas, sudah banyak sekali ya, Pak. Ya. Tapi kenapa SNI-nya tidak jauh bertambah ya, Pak? Kisarannya dari zaman dulu itu kan 500 gitu. Nah, ini kendalanya apa, Pak? Gitu, biar kami juga tahu. Itu BSN. Yang terakhir untuk BPKS. BPKS ini ada Pak Muslim di sini. Tadi saya tanya Pak Muslim ini sudah berapa tahun ya BPKS dari mulai bekerja? Kalau kurun waktu 23 tahun, Pak. Ini kan kalau membesarkan anak udah mentas nih harusnya. Atau kalau kita bicara usaha, kalau kemudian belum jadi, rasanya ya sudah ditutup gitu ya, Pak. Artinya kalau bicara dari master plan, infrastruktur, investor, kemudian optimalisasi asetnya ini belum terlihat bahwa Badan Pengusahaan Pengembangan Kawasan Sabang ini ada. Nah, balik lagi kalau kita bicara pengembangan kawasan Sabang. Dari paparan Bapak itu kan lebih kepada kawasan wisata. Tentu yang kita harapkan bukan hanya itu. Yang tentu kita harapkan adalah juga kawasan perdagangan yang ujungnya adalah untuk pendapatan daerah. Kalau sudah 23 tahun kemudian dikucurkan anggaran pemerintah untuk BPKS pengembangan kawasan Sabang ini sudah triliunan, Pak. Sehingga kalau sekarang belum terlihat kawasan itu dan yang terpenting adalah untuk pendapatan daerah, rasanya kok sayang sekali ya, Pak. Berarti memang harus ada percepatan. Nah, ini kalau lihat prioritas nasional sesuai RKP tahun anggaran 2024 ini program prioritas BPKS ini optimalisasi, fungsionalisasi, komersialisasi aset BPKS dan seterusnya dari mulai major project sampai dengan berbagai pembangunan sektor prioritas. Nah, ini arahnya akan kemana, Pak? Jangan hanya sekedar apa yang ada di sini dari zaman dulu master plan sampai triliunan yang sudah dikucurkan oleh pemerintah. Tentu kita ingin lihat bahwa BPKS ini betul-betul menjadi kawasan yang itu tadi menjadi pendapatan bagi daerah, bagi negara. Dan kalau bicara apakah memang misalnya ada kendala, kalau kawasan kan tentu yang utama itu air bersih, kemudian listrik, walaupun tadi sudah dijelaskan kerjasama sama PLN dan lain-lain. Sebetulnya visible apa tidak
kawasan ini untuk diteruskan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.